Saya hari ini kedatangan Ya Imim. Kiai Gus kan? Bukan. Saya ini biasa dipanggil Yai itu kan rambutnya putih. Oh Yai. Yai. Mem. Mem. Oh, Mem. Mem. Mem Muhammad Imam Muslimin. Oh Muhammad Imam Muslimin. Baik. Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Kesini aja udah. Ini. Yai. Kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukan hanya saya yang ngefans sama Kang Deddy, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak mudah. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru apa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasiakan. Oh. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen Negeri saya. sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di pasar. Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya lah, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Kecil. Tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh berkali didatengin Yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mim ke Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, Gus ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musyrik-musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya Kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara atau kita berisyrok kepada sesuatu. Misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita. Namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, Ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudaranya saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Nah, itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Asalnya tinggal di mana? Cikini, Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Ini orang saya besar. punya Ansofa, Al-Atqiya Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaroh. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? 34, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja nggak? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitulah. Ya begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong ya pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya ya.
kemudian siapa banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ, di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam, nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah, pindahan di situ. Aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya. 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapapun. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan. Untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Oke. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Oke. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya. Kalau belum punya istri, akan dapat istri. Saya harus lewat situ. Lah. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Lah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah parkirnya. Parkir karena jam 3 dini hari. Mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan. Saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. Rental. Biasa 2 itu banyak. Dia usahanya merentalkan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di halaman. Termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu loh. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan itu. Terus jadilah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga gini. Itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita kamu yang ngalami kok. Ayo. Iya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangunkan itu drivernya kan tidur di gazebo-nya terbuka semi permanen gitu. Saya bangunkan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya yang mindahin. Bapak mindahin? Ya. Karena kan tempatnya ada fotonya. Yang sini sudah ada paving, yang sini
belum. Kontur tanahnya bergelombang. Gelombang, sehingga ketika gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu. Ngegas, sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu Anda ini nggak sopan dan sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kemudian saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk nggak terkontrol dia. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Oh jadi gini. Tapi gini jangan mikir melakukan apa-apa loh ya itu. Enggak, aku nggak berpikir celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa, dalam celana itu. Udah biasa. Udah biasa nggak lihat. Oke. Nah, ini teaternya pinter banget saya lihat. Bagus, main praktikal, drama. Jadi saya melihat ini intelektual, akademis, tapi berdrama. Berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu diinjak gasnya ada gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu yang tetangga rental, itu. Betul, tetangga itu merasa kaya pakai mobilnya marah-marah begitu. Marah-marah. Jadilah keluar pakai celana pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya main tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur Bapak, saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Gitu. Nah, kan tetangga, akademisi, Yai, ahli apa Pak? Mengajari orang. Ya betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu, ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai Sudah sekarang. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai Mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Pak saya minta maaf.